Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan berusaha membahas pasar barang dan pasar uang secara bersama-sama. Setelah sebelumnya kita sudah membahas pasar barang dan pasar keuangan secara terpisah. Nah, kali ini kita akan membahas keseimbangan yang nantinya akan terjadi pada pasar barang dan pasar uang. Karena sejatinya pasar barang dan pasar uang itu tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, sebelum kita membahas keduanya secara bersamaan, kita akan mereview sedikit terkait pasar barang, ya. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kondisi equilibrium pada pasar barang itu adalah ketika eh, jumlah permintaan barang pada suatu negara itu sama seperti dengan jumlah produksi barang yang dihasilkan di suatu negara. Nah, itu yang kita sebut dengan keseimbangan kurva IS, di mana jumlah barang yang ditawarkan itu sama seperti dengan jumlah barang yang diminta. Nah, pada saat ini penjelasannya di mana barang yang tercipta itu adalah murni barang yang dicipta dan diminta dari dalam negeri. Sehingga di sini kita tidak melibatkan unsur ekspor ataupun impor. Kemudian boleh kita katakan juga keseimbangan antara jumlah permintaan dan jumlah penawaran barang itu kita simbolkan di mana Y itu sama dengan Z, ya. Di mana di sini Z itu kita artikan adalah sebagai permintaan terhadap barang, sedangkan Y itu adalah penawaran terhadap barang yang sudah diproduksi. Permintaan terhadap sejumlah barang, yaitu Z, itu sendiri kemarin sudah kita jelaskan bahwa permintaan itu akan dipengaruhi oleh aktivitas konsumsi, kemudian aktivitas investasi, dan aktivitas dari pengeluaran pemerintah. Di mana konsumsi itu sendiri itu akan dipengaruhi oleh pendapatan disposable income, yang artian pendapatan disposable income ini didapat dari pendapatan kotor, yaitu Y dikurangi dengan pajak atau kewajiban yang harus ditanggung oleh si pemilik kekayaan. Sehingga di situ dapat kita tulis persamaannya Z, di mana jumlah barang yang diminta itu sama dengan C dikalikan Y min T, dengan artian itu kita sebut disposable income, pendapatan yang sudah dikurangi pajak, ditambah dengan investasi, dan ditambah dengan pengeluaran pemerintah. Nah, Z ini nanti dikatakan sama dengan Y, maka itu yang kita sebut tadi sebagai keseimbangan pada pasar barang. Nah, di sini ada pertanyaan mendasar yang sebelumnya pada materi sebelumnya terkait dengan pasar barang yang terkait dengan investasi dianggap tetap. Nah, tapi di sini sudah ada pertanyaan di mana pengetatan-pengetatan asumsi-asumsi yang awal kita gunakan untuk pasar barang ini sedikit mulai kita rubah. Di sini ada pertanyaan, apakah investasi itu benar-benar konstan, ya, seperti yang sudah dipelajari di pasar barang sebelumnya? Nah, karena mengingat di pasar barang sebelumnya itu kita katakan tadi CI plus G, di mana I itu adalah konstan, sudah ditentukan. Nah, akan tetapi pada kenyataannya ternyata investasi itu tidak serta-merta bisa ditentukan. Artinya ketika kita bicara investasi di tahun 2022 katakanlah, maka sebenarnya kita sudah bisa menentukan investasi itu, anggaran investasi itu di tahun 2021 katakanlah seperti itu. Itu anggapan di awal. Nah, sehingga kita bisa katakan waktu kita belajar pasar barang di awal, kita akan bilang investasi itu sifatnya tidak bisa dirubah.
sudah mutlak. Nah, kemudian sekarang karena kita akan menggabung antara persamaan S dan persamaan Ln, maka ada beberapa variabel yang harus kita kaji ulang. Nah, yang pertama di sini kita akan kaji adalah terkait dengan investasi. Ya. Dimana sebenarnya kalau kita bicara realnya, ternyata investasi itu tidak benar-benar konstan, ya. Tapi perubahan investasi bisa semakin besar atau semakin sedikit, itu ada beberapa variabel yang mempengaruhinya. Nah, di sini kita akan mempelajari itu. Ternyata kalau boleh kita simpulkan, ternyata aktivitas investasi seseorang itu tentu saja ketika kita bicara katakanlah dari perusahaan, ya, dikatakan perusahaan itu melakukan investasi artinya membeli peralatan baru, entah membuka perusahaan anak cabang baru, itu tentu saja dipengaruhi oleh yang namanya tingkat penjualan. Ya, jadi perusahaan itu akan semakin sering melakukan investasi, ya, akan semakin banyak menaruh modalnya untuk investasi ketika tingkat penjualannya meningkat. Ya. Nah, sederhananya sekarang kita akan ambil contoh sederhana. Katakanlah Anda punya bisnis kuliner berupa bakso. Nah, pada awal Anda membuka, sampai 1 atau 2 bulan, 3 bulan Anda mulai membuka bisnis Anda, diprediksi atau dianalisis bahwa ternyata pelanggan yang Anda terima, yang Anda layani itu semakin bertambah. Secara otomatis ketika semakin banyak konsumen yang ingin membeli bakso Anda, maka secara otomatis Anda akan menambah katakanlah jumlah alat produksi atau bahkan gerai dan karyawan. Nah, ketika ada penambahan-penambahan seperti itu, maka bisa kita simpulkan di sini tinggi rendahnya investasi seseorang yang mempengaruhi pertama kali adalah dilihat dari tingkat penjualannya. Semakin banyak penjualan yang dia lakukan, maka secara otomatis investasinya juga akan semakin meningkat. Tapi sebaliknya, ketika tingkat produksinya itu dikatakan waktu semakin menurun, maka secara otomatis tingkat investasi seseorang juga akan mengalami pengurangan. Sehingga di sini dikatakan I itu akan linear dengan tingkat penjualan. Nah, kemudian selain tingkat penjualan, di sini suku bunga ternyata mempengaruhi investasi, tapi berbanding terbalik. Artinya seperti apa? Ketika investasinya meningkat, itu berarti mengindikasikan suku bunga yang ada itu rendah. Tetapi ketika suku bunganya semakin naik, itu mengindikasikan bahwa investasi yang dilakukan menurun. Nah, kok bisa seperti itu? Maka sederhananya katakanlah bagi pemilik modal, ketika mereka cukup banyak uang, kemudian melihat ya, suku bunga yang ada di suatu negara mereka itu mengalami kenaikan, maka masyarakat atau orang yang kelebihan modal itu biasanya enggan untuk membawa uangnya dalam bentuk cash atau mendirikan perusahaan atau menambah jumlah aset perusahaan. Mereka lebih suka ketika suku bunga tinggi, mereka lebih suka menyimpan uangnya dalam bank. Nah, ketika menyimpan uangnya dalam bank, maka secara otomatis aktivitas real itu akan berkurang dan uang banyak tersimpan pada lembaga perbankan. Otomatis aktivitas realnya, aktivitas investasinya pasti akan berkurang. Nah, sedangkan ketika suku bunga itu rendah, ya bagi pemodal-pemodal besar biasanya enggan untuk menaruh di bank karena dianggap katakanlah kurang menguntungkan. Mending digunakan untuk pembelian alat-alat produktif, katakanlah tadi menambah peralatan yang dimiliki oleh perusahaannya dengan asumsi penjualan
perusahaan tersebut mengalami peningkatan. Nah, jadi di sini bisa kita katakan investasi dalam realnya itu pasti akan dipengaruhi oleh tingkat penjualan dan suku bunga, di mana tingkat penjualan itu bernilai positif, ya, sedangkan suku bunga itu bernilai negatif. Nah, artinya berlawanan dengan investasi itu sendiri. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba untuk menentukan output, ya. Di awal tadi kita sudah punya persamaan di mana Y sama dengan disposable income ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah, ya. Semakin tinggi disposable income-nya, maka output atau Y-nya juga akan semakin tinggi. Semakin rendah disposable income-nya, maka Y-nya juga dipastikan pasti akan menurun. Nah, di sini yang ada perubahan adalah terkait dengan investasi. Yang semula kita bilang investasi itu adalah variabel konstan, sudah ditetapkan. Tapi tadi kita sudah membahas bahwa investasi itu ternyata dipengaruhi oleh produksi yang dihasilkan beserta dengan tinggi rendahnya suku bunga, maka di situ persamaannya kita rubah. Yang semula I ada panah atasnya, ya, di atas I-nya itu ada garis, nah, tapi sekarang kita rubah I dikalikan Y kali I. Ya. Hubungan konsumsi dan investasi itu linier, searah, ya. Nah, ini yang kita katakan di awal tadi, di mana yang dikatakan equilibrium, ya, artinya jumlah permintaan terhadap barang, yaitu Z, entah barang untuk konsumsi, investasi, atau pengeluaran pemerintah, itu harus sama seperti dengan jumlah barang produksi atau jumlah barang yang ditawarkan, yaitu Y. Ketika Z dan Y itu sama, atau dalam kurva ini kita bilang berpotongan di titik A, maka itu yang dikatakan titik keseimbangan. Sederhananya, ketika permintaannya ada 10, maka penawarannya juga ada 10. Ketika sama-sama 10, itu yang kita sebut dengan equilibrium di pasar barang. Nah, sekarang kita akan mencoba menurunkan kurva IS, ya. Di sini dikatakan peningkatan suku bunga itu pasti akan menurunkan investasi, ya. Kenapa kita bisa katakan demikian? Karena tadi kita bilang suku bunga itu berlawanan dengan investasi. Ketika suku bunganya itu naik, maka investasinya akan turun. Sebaliknya, ketika investasinya itu turun, biasanya suku bunganya akan naik. Nah, itu akan terlihat pada gambar ini. Ya, di sini dijelaskan bahwa ketika suku bunganya itu di I aksen, ya, ketika suku bunganya itu ada di I aksen, maka jumlah outputnya ada di Y aksen, ya. Kemudian kalau suku bunganya ada di I, maka Y-nya itu jauh lebih besar atau lebih tinggi daripada Y aksen. Nah, ini, ya, dari A ke A aksen atau A aksen ke A, atau kita akan bahas dari A ke A aksen, ya, itu kan berarti menunjukkan, ya, investasi yang semakin berkurang, ya. Investasi yang semakin berkurang, ya, investasi yang semakin berkurang itu berarti akan terjadi penurunan output. Itu sudah jelas. Semakin tinggi I-nya, ya, maka output yang ada itu juga akan semakin rendah. Tetapi semakin rendah I-nya, maka output yang dihasilkan itu juga akan semakin
tinggi. Nah, terus di sini di atas dikatakan permintaan akan output ya, juga itu akan berpengaruh ya. Hubungan antara suku bunga dan output ya, hubungan antara suku bunga dan output, yaitu kita belajar yang bawah ini. Hubungan antara suku bunga dan output itu disebut dengan kurva IS. Nah, kemudian di sini kita akan mempelajari yang namanya pergeseran kurva IS. Ya. Jadi sebelum kita pelajari pergeseran kurva IS, Anda harusnya jauh lebih paham dulu terkait perbedaannya pergerakan dengan pergeseran. Ya. Ketika kita bicara bergeser, itu biasanya kita akan mempunyai contoh gambar seperti ini. Jadi yang dikatakan bergeser yang semula ada di IS, kemudian dia akan bergeser ke IS aksen. Nah, itu namanya bergeser. Berbeda dengan bergerak. Nah, ketika bergerak itu biasanya masih dalam satu garis, kemudian satu garis itu ada titik-titiknya. Dari A ke titik B, B ke titik C, atau C ke titik A. Itu namanya bergerak. Ya. Di sini katakan equilibrium di pasar barang menunjukkan bahwa peningkatan suku bunga, ya, ketika suku bunga itu meningkat, itu menyebabkan penurunan output. Ya, itu yang menyebabkan katakanlah IS tadi bergerak turun gambarnya ya. Jadi kalau kita tanya kenapa kurva IS itu bergerak turun, ya, kenapa kurva IS itu digambarkan seperti ini dari atas turun ke bawah? Karena di sini akan mengatakan ketika suku bunga itu tinggi, ya, ketika suku bunga itu tinggi, semakin lama semakin tinggi, maka output yang dihasilkan itu juga akan semakin turun. Tetapi ketika suku bunga itu semakin turun, maka output yang dihasilkan itu akan semakin tinggi. Ya, perubahan faktor-faktor yang menentukan permintaan akan barang pada suatu bunga tertentu itu akan menggeser kurva. Ya, jadi di sini perlu Anda bedakan yang mempengaruhi pergerakan kurva IS itu hanya antara naiknya suku bunga, naik atau turunnya suku bunga, dan nanti berakibat pada naik atau turunnya output yang dihasilkan atau yang diproduksi. Itu yang mempengaruhi pergerakan. Selain itu, perubahan-perubahan selain itu nanti yang akan menggeser, ya, yang akan menggeser kurva IS bisa semakin ke kiri, bisa semakin ke kanan. Nah, apa yang bisa menyebabkan pergeseran kurva IS, ya, yang mempengaruhi pergeseran kurva IS bisa bergeser ke kiri atau ke kanan, itu adalah faktor-faktor seperti pajak yang ditetapkan. Nah, di sini dikatakan ketika jumlah pajak yang ditetapkan itu tinggi, ya, semakin waktu semakin tinggi, itu pasti akan menyebabkan output itu akan semakin sedikit yang diproduksi. Sebaliknya, ketika pajak yang dikenakan itu semakin rendah, maka output yang dihasilkan itu akan semakin banyak. Bagaimana alur logika berpikirnya? Dikatakan ketika pajak semakin tinggi, itu pasti akan mengurangi disposable income milik seseorang. Ya, jadi ketika pajaknya makin tinggi, disposable income-nya pasti akan semakin berkurang. Tetapi ketika pajak itu semakin rendah, disposable income-nya akan semakin bertambah. Nah, di sini katakan pajak semakin tinggi menyebabkan output berkurang, itu sudah jelas karena tadi ketika disposable seseorang itu akan semakin berkurang, maka tingkat konsumsi seseorang juga pasti akan semakin berkurang. Sehingga permintaan terhadap barang dan jasa itu juga akan semakin berkurang.
Nah, logikanya ketika permintaan di masyarakat itu mengalami kelusuan, perusahaan tidak akan meningkatkan outputnya, tidak akan meningkatkan penawarannya. Sehingga di sini bisa kita katakan ketika pajak makin tinggi, disposable income makin rendah, konsumsi makin rendah, permintaan barang makin rendah, dan ujung-ujungnya penawaran barang pun akan semakin lama semakin rendah juga. Nah, itu yang mempengaruhi pergeseran kurva IS. Nah, kemudian kita akan berbicara terkait dengan pasar uang ya. Sekarang kita akan berbicara terkait dengan pasar uang ya. Pasar keuangan yang hubungannya dengan LM ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa uang yang ditawarkan atau uang yang beredar di masyarakat itu pasti akan dipengaruhi oleh yang namanya berapa pendapatan seseorang. Kemudian tentu saja akan dipengaruhi juga oleh besar kecilnya bunga. Ya, jadi ketika kita bicara terkait dengan pasar uang, maka akan ada pertanyaan apa sih yang mempengaruhi uang itu beredar banyak atau sedikit di masyarakat, apa yang mempengaruhi penawaran uang itu bisa semakin banyak atau bisa semakin sedikit. Nah, yang bisa mempengaruhi itu tentu saja akan dilihat dari berapa banyak masyarakat yang meminta uang ya, yang kita simulkan dengan Y. Kemudian kita juga bisa melihat banyak sedikitnya uang yang diminta itu tentu saja pasti akan dipengaruhi oleh suku bunga. Ya. Sehingga persamaan M sama dengan dolar dikalikan Y kali L dikalikan I, itu bisa kita tulis katakanlah MP sama dengan Y kali L kali I ya. Kenapa bisa ditulis Y kali L kali I? Di situ kita akan bicara GDP nominal ya. GDP nominal itu disimbolkan dengan dolar kalikan Y sama dengan YP. Nah, dari sini kita bisa tuliskan ya S dolar itu bisa langsung kita tuliskan dengan Y kali L kali I. Jadi dolarnya itu kita anggap hilang ya, karena YP ya itu sama dengan dolar. Nah, sekarang kalau kita tadi sudah menderivikasi kurva IS, sekarang kita akan menderivasi kurva LM. Ya, di sini dikatakan peningkatan pendapatan ya, ketika pendapatan Anda itu meningkat ya, pasti akan menyebabkan peningkatan suku bunga. Dalam kondisi real, ketika pendapatan seseorang itu meningkat ya, secara berkala katakan tiap bulannya, pasti bisa dipastikan suku bunga juga pasti akan mengalami peningkatan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, karena yang perlu Anda ketahui, ternyata MS penawaran uang itu sifatnya tetap. Ya, penawaran uang itu sifatnya tetap. Jadi katakanlah bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia mengatakan pada tahun 2021 ini mereka akan mengeluarkan uang sebanyak 1.000 triliun. Kemudian katakanlah di tiap bulannya ternyata pendapatan masyarakat itu mengalami peningkatan. Ketika pendapatan masyarakat itu mengalami peningkatan, apakah bank sentral itu harus menambah jumlah uangnya kembali padahal sudah diumumkan di awal katakanlah 1.000 triliun? Ternyata tidak. Nah, untuk mengontrol jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka di sini bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia itu bisa mengontrolnya lewat yang namanya suku bunga. Jadi tidak menambah atau mengurangi penawaran, tapi mereka bank sentral dalam hal ini bisa mengontrolnya menggunakan suku bunga. Nah, ketika pendapatan masyarakat itu semakin meningkat tiap tahunnya, berarti kan
bisa dipastikan disposable income-nya itu juga akan semakin naik. Ya, karena pendapatannya meningkat dari 5 juta jadi 10 juta, katakanlah. Jelas tingkat konsumsinya akan semakin naik. Nah, ketika tingkat konsumsinya semakin naik, maka uang yang dibutuhkan itu akan semakin tinggi. Nah, ketika itu dibiarkan saja, tidak ada kebijakan yang mengatur, maka ketika semakin banyak permintaan, kemudian penawarannya semakin tetap, berarti permintaan jauh lebih besar daripada penawaran. Tentu ini yang bahaya, padahal yang diminta adalah equilibrium, di mana penawaran sama dengan permintaan. Bagaimana caranya supaya masyarakat itu tidak meminta uang terlalu banyak, tidak meminta uang dalam jumlah yang banyak, walaupun pendapatannya meningkat, maka di sini disiasati dengan yang namanya suku bunga. Seseorang walaupun pendapatannya banyak, dia tidak akan melakukan permintaan uang dalam bentuk real, tapi mereka lebih suka menabung nantinya. Ketika suku bunga dinaikkan, karena harapannya ketika mereka menabung, maka mereka akan mendapatkan keuntungan dari suku bunga. Nah, jadi di poin awal ini mampu kita jelaskan, di mana peningkatan pendapatan itu pasti nanti akan menyebabkan peningkatan suku bunga. Ya, peningkatan pendapatan itu menyebabkan permintaan uang, itu sudah jelas, tadi sudah kita katakan. Ketika pendapatan Anda meningkat, jelas uang yang Anda minta itu semakin banyak untuk melakukan aktivitas konsumsi, katakanlah. Peningkatan uang akan menyebabkan peningkatan suku bunga equilibrium, itu sudah jelas tadi. Kenapa harus meningkat? Ya karena tadi MS ternyata penawaran itu sifatnya tidak fleksibel, ya, dia cenderung tetap. Karena cenderung tetap, maka cara mengontrol uang di masyarakat yaitu dengan menggunakan suku bunga. Ya, di kurva ini itu kita bisa jelaskan ketika MS itu tetap, ya. Jadi MS itu kita akan mengatakan berapapun suku bunga yang ada atau yang berlaku di masyarakat, ya sudah, pemerintah dalam hal ini Bank Sentral tetap menetapkan aturan sebagaimana mestinya, dia berapa triliun, berapa juta dia harus mencetak uang. Nah, untuk menghindari kelebihan atau kekurangan uang, maka dalam hal ini Bank Sentral berusaha mengendalikannya dengan yang namanya suku bunga. Ya. Tadi dikatakan ketika suku bunganya itu semakin hari semakin besar, itu menunjukkan pendapatan seseorang semakin besar. Tapi kalau pendapatan seseorang itu semakin kecil, biasanya suku bunga itu juga akan menunjukkan semakin hari semakin sedikit pula. Nah, kemudian di sini kita akan bahas apa itu pergeseran kurva LM, ya. Jadi yang dikatakan bergeser itu adalah bergerak dari LM ke LM yang aksen, atau LM yang aksen bergerak ke LM. Nah, itu kita sebut dengan pergeseran. Equilibrium pasar keuangan itu menyiratkan bahwa jumlah uang yang beredar tertentu itu pasti akan meningkatkan pendapatan. Sehingga ketika pendapatannya meningkat, maka permintaan uang juga pasti akan meningkat. Yang ujung-ujungnya nanti supaya permintaan itu tidak overload terhadap penawaran, maka suku bunga harus dinaikkan. Ya, di sini dikatakan peningkatan jumlah uang yang beredar menggeser kurva LM ke bawah. Ya, semakin banyak jumlah uang yang beredar, ya, itu akan menggeser LM ke bawah. Sementara penurunan jumlah uang yang beredar itu akan menggeser LM ke atas. Nah, sekarang kita akan berusaha menggabungkan antara IS dan LM. Nah, yang perlu kita pelajari bersama di sini, IS itu identik dengan pasar barang dan LM itu identik dengan pasar uang. Ya. Hubungan IS itu mengikuti kondisi di mana penawaran barang harus sama dengan permintaan barang. Jadi IS yang dikatakan seimbang itu adalah ketika jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta.
Sedangkan LM itu adalah kondisinya dikatakan seimbang itu jika jumlah uang yang diminta sama seperti dengan jumlah uang yang ditawarkan. Nah, equilibrium IS dan LM itu bisa terjadi ya ketika pendapatan baik di kurva LM ataupun IS beserta dengan tingkat suku bunga baik yang ada di LM atau IS itu sama ya. Equilibrium di pasar barang itu menyebutkan bahwa peningkatan suku bunga ya, ketika terjadi peningkatan suku bunga itu di pasar barang ya, berarti kita akan membahas IS. Ketika terjadi peningkatan bunga pada pasar barang itu menunjukkan bahwa outputnya akan semakin menurun. Sedangkan ketika terjadi penurunan suku bunga itu mengira-irakan di pasar IS nantinya output itu akan semakin meningkat. Sebaliknya ketika kita bicara pasar uang yaitu LM, equilibrium di pasar keuangan itu menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan output ya, ketika output itu meningkat ya, maka secara otomatis di sini kita katakan terjadi peningkatan suku bunga ya. Tetapi ketika nanti kita katakan outputnya itu menurun, maka dikatakan suku bunganya juga mengalami penurunan. Nah, jadi di sini ada perbedaan ya ketika kita bicara suku bunga. Ketika suku bunga itu meningkat, ya, maka kalau kita bicara kurva IS ya, ketika suku bunga itu meningkat, maka outputnya menurun. Itu di kurva IS. Suku bunga meningkat, outputnya menurun. Tetapi kalau kita bicara di pasar uang, kita akan bilang ketika output itu meningkat, maka secara otomatis suku bunga juga pasti akan meningkat. Selanjutnya ada kebijakan fiskal dan aktivitas serta suku bunga. Ya. Jadi ketika kita bicara kebijakan fiskal, itu nanti pasti akan sangat erat dengan yang namanya kurva IS atau kita bilang pasar barang. Ya. Di sini dikatakan jika pemerintah itu ingin mengurangi defisit anggaran dengan cara melakukan peningkatan pajak dengan tetap mempertahankan pengeluaran agar tidak berubah, itu namanya kontraksi fiskal. Ya. Di sini dikatakan defisit anggaran itu menjadi suatu yang perlu diperhatikan, baik ketika kita bicara makro ataupun mikroekonomi, terlebih makroekonomi. Defisit anggaran itu tidaklah bagus. Harusnya suatu negara itu punya anggaran yang cukup, tidak defisit. Nah, cara menutup defisit anggaran itu bisa dilakukan oleh beberapa cara. Salah satu caranya adalah supaya anggarannya itu tidak defisit, maka harus ada pemasukan. Nah, pemasukan negara didapat dari mana? Dari pajak. Nah, supaya anggarannya tidak defisit gimana? Salah satunya pajaknya bisa ditingkatkan. Dari tahun ini ke tahun sebelumnya jauh lebih tinggi. Di mana dengan ketika pajaknya ditingkatkan tapi pengeluarannya masih tetap dipertahankan tidak berubah, itu namanya disebut dengan kebijakan kontraksi fiskal atau kita sebut konsolidasi fiskal. Sedangkan ketika terjadi peningkatan defisit ya, tetapi kita kan tidak bisa, suatu negara ataupun daerah pun itu tidak bisa mengontrol, kadang defisitnya meningkat, kadang defisitnya itu menurun. Nah, tetapi ketika terjadi peningkatan defisit ya, karena ada beberapa hal, katakanlah di sini contohkan defisitnya itu meningkat karena pengeluaran pemerintahnya meningkat, atau karena katakanlah seperti ini, defisitnya itu meningkat bukan karena pengeluaran pemerintahnya, tapi penyerapan pajak atau pajak yang diterima itu mengalami penurunan. Nah, ketika hal itu terjadi, itu namanya ekspansi fiskal atau fiscal expansion. Kemudian di sini dikatakan kasus di mana investasi itu jatuh ketika defisit naik itu disebut crowding out ya. Ada kalanya investasi itu bergerak turun atau jatuh ketika defisit negara itu sedang mengalami kenaikan.
itu namanya crowding out. Tapi ada kalanya investasi itu naik di saat defisit naik juga. Ya, itu dikatakan crowding in. Ya, jadi di sini kita akan belajar bahwa defisit negara kadang-kadang yang sama-sama naiknya itu bisa mampu meningkatkan investasi atau bisa juga mampu menurunkan investasi. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan, ya. Ketika nantinya dalam suatu negara itu terjadi kontraksi fiskal, ya, di mana pemerintah itu ingin sekali mengurangi defisit dengan cara peningkatan pajak dan mempertahankan pengeluarannya, ataupun nantinya di suatu negara itu terjadi ekspansi, di mana tadi kita katakan defisit itu selalu meningkat dikarenakan bisa jadi pengeluaran bertambah, ataupun penerimaan pajaknya semakin berkurang. Nah, nantinya apakah mampu mempengaruhi keseimbangan ISLM nantinya? Nah, itu pertanyaannya. Nah, kemudian ketika memang mempengaruhi keseimbangan ISLM, kira-kira ketika terjadi permasalahan di sektor-sektor fiskal itu, keseimbangan di IS atau LMK, atau bahkan keduanya yang nantinya berubah. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita bisa lakukan beberapa analisis seperti berikut. Nah, yang perlu kita ketahui bersama, ya, karena sebelumnya kita bicara kurva IS atau pasar barang, ya. Pasar barang itu mulai dari kita bicara tadi konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ya, yang erat kaitannya dengan pajak, di mana ketika pajak yang meningkat itu nanti mengurangi disposable income, kemudian akan beralih kepada investasi, sampai nanti pengeluaran pemerintah akan berkurang atau bertambah, itu tergantung dari pajak. Sehingga di sini dapat dinyatakan, ya, ketika terjadi perubahan terkait dengan defisit ataupun pajak, atau nanti ada kontraksi atau ekspansi fiskal, maka kontraksi dan ekspansi fiskal ini akan mempengaruhi yang namanya kurva IS atau kurva pasar barang. Ya. Kenaikan pajak itu akan membuat seseorang untuk memiliki pendapatan disposable income yang semakin berkurang, ya. Itu sudah jelas dengan adanya pajak, maka nanti pengeluaran pajak itu juga akan semakin besar, sehingga nanti menyebabkan disposable income masing-masing individu itu akan semakin berkurang, ya. Tapi sebaliknya, kalau kita berbicara LM terkait dengan pasar keuangan, ternyata pasar keuangan tidak merespon ketika terjadi pengurangan, ya, atau penambahan pajak, ya, tidak direspon secara langsung oleh kurva LM, ya. Jadi di sini kalau ditanya kebijakan fiskal itu tentunya akan berpengaruh ke kurva IS atau kurva LM, yang sangat berimbas adalah pasti terkait dengan kurva IS, mengingat semua permintaan akan barang yang dilakukan oleh konsumen tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh disposable income. Ketika disposable income-nya berkurang karena pajak, secara otomatis permintaan konsumsi untuk barang jelas akan berkurang. Investasi juga sama, pengeluaran pemerintah juga sama. Ketika terjadi peningkatan pajak, ya, kurva IS itu akan bergeser ke kiri, ya, sehingga nantinya akan membentuk equilibrium baru. Nah, di sini bisa kita katakan ketika pajak itu meningkat, ya, yang semula pajaknya itu ada di sini T, kemudian meningkat di mana peningkatannya itu pajaknya lebih besar daripada pajak sebelumnya, maka akan menggeser kurva IS yang sebelumnya di IS ini menjadi bergeser ke kiri, ke IS aksen. Nah, ketika terjadi pengurangan seperti ini berarti menunjukkan ketika pajak itu dikenakan semakin besar, maka Y atau output yang dihasilkan, ya,
entah itu untuk permintaan atau penawaran, itu permintaan pasti akan mengalami penurunan. Begitu juga dengan suku bunga, ketika pajak itu dinaikkan, ternyata suku bunga itu mengalami penurunan juga. Nah, sebaliknya, ketika nanti pajak yang dikenakan itu semakin kecil, ya, maka secara otomatis bukan lagi bergeser ke kiri, tapi dia akan bergeser ke kanan. Nah, ketika bergeser ke kanan, itu nanti pasti akan menunjukkan output yang dihasilkan juga akan semakin banyak, sedangkan suku bunga itu makin lama juga makin bergerak naik. Nah, ini adalah sedikit pembahasan terkait dengan ketika terjadi perubahan kebijakan fiskal, entah kontraktif ataupun ekspansif, maka akan sangat mempengaruhi uh, kurva dari IS, ya, yang nantinya dalam hasil akhir ya di kurva C ini ditunjukkan nantinya ketika pajak terlalu bertambah maka Y-nya semakin berkurang dan I-nya semakin berkurang juga atau semakin sedikit turun. Tetapi kalau pajaknya semakin hari semakin berkurang maka Y-nya akan semakin naik dan I-nya juga akan semakin naik. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, ketika suatu negara itu mengalami defisit, kira-kira baik atau buruk terhadap investasi? Ya. Berdasarkan beberapa penjelasan tadi, bisa kita katakan kontraksi fiskal, ya, di mana kalau kita bicara kontraksi fiskal, itu berarti kita akan bicara bagaimana cara menangani defisit dengan peningkatan pajak, tetapi tetap mempertahankan pengeluaran. Ya, dengan adanya kontraksi fiskal itu akan menyebabkan, ya, dapat menurunkan investasi, ya. Dengan adanya kontraksi fiskal, peningkatan pajak itu pasti akan menurunkan investasi. Sama seperti kalau kita bilang tadi di S itu kan konsumsi itu pasti akan linear dengan investasi. Nah, tadi di awal kita juga sudah bahas dengan adanya pajak, pendapatan disposable income itu akan semakin menurun. Sehingga konsumsi seseorang akan semakin menurun. Begitu juga ternyata kalau kita hubungan lagi dengan pelajaran kita sebelumnya, investasi sama konsumsi itu linear. Kalau investasinya turun, konsumsinya juga turun. Kalau konsumsinya meningkat dan investasinya juga meningkat. Nah, jadi di sini dikatakan kontraksi fiskal itu mampu menurunkan pajak. Sedangkan ekspansi fiskal, ya, ekspansi fiskal ya, itu kan bisa terjadi di mana defisit anggaran di suatu negara itu mengalami kenaikan diakibatkan adalah pajak yang semakin menurun. Ya. Dengan pajak yang semakin menurun, itu menunjukkan bahwa terjadi peningkatan investasi secara aktual. Ya. Jadi kalau ditanya pengurangan defisit itu baik atau buruk, ya, Anda bisa menilainya, bisa Anda kategorikan baik, bisa Anda kategorikan buruk. Ya. Ketika peningkatan apa namanya defisit itu diakibatkan karena pengurangan pajak katakanlah, ya, atau peningkatan pengeluaran, maka sebenarnya ketika pengeluaran itu meningkat maka investasi juga akan semakin meningkat secara realnya, ya. Tetapi kalau kita bicara upaya pemerintah katakanlah menurunkan defisit, itu sebenarnya mau tidak langsung berarti investasi yang ada di negara tersebut itu juga pasti nanti akan mengalami penurunan, karena biasanya defisit negara, ya, defisit anggaran itu dibiayai dengan peningkatan pajak yang semakin tinggi. Nah, kemudian tadi kita sudah bahas kebijakan fiskal, sekarang kita akan beralih kepada kebijakan moneter. Nah, kalau kebijakan moneter itu berdampak kemana? Nah, karena sebenarnya kita tinggal melihat katanya saja, ya. Ketika kita bicara moneter, berarti kata-kata itu terkait dengan keuangan dan segala macamnya yang berkaitan dengan finansial. Maka secara otomatis kebijakan fiskal itu tentu nanti akan mempengaruhi yang namanya kurva LM. Nah, bagaimana pengaruhnya? Nah, di sini dijelaskan peningkatan jumlah uang yang beredar itu disebut dengan ekspansi moneter, ya.
yang perlu Anda tekankan dulu, ketika jumlah uang itu meningkat ya, jumlah uang itu meningkat itu kita sebut dengan ekspansi moneter ya. Sedangkan ketika jumlah uang itu mengalami penurunan itu kita sebut dengan kontraksi ya. Tuh. Kalau tadi kita belajar kontraksi sama ekspansi juga, tapi kalau kita bilang di fiskal tadi kontraksi fiskal itu berarti usaha untuk mengurangi defisit anggaran. Nah, kalau kita bicara di moneter, kita akan bilang ketika kita bilang ekspansi ya, ekspansi atau kontraksi ya. Kalau di moneter itu kita berkontraksi itu penurunan jumlah uang yang beredar. Nah, peningkatan jumlah uang yang beredar itu pasti akan mengakibatkan penurunan suku bunga. Itu sudah jelas ya. Semakin banyak uang yang beredar di masyarakat itu mengindikasikan bahwa tidak ada gairah masyarakat untuk melakukan tabungan. Kenapa tidak ada gairah? Ya karena suku bunga menurun. Ketika suku bunga turun, maka sudah dipastikan ya uang yang beredar di masyarakat akan semakin tinggi. Tetapi kalau suku bunga itu mengalami kenaikan, maka sudah bisa dipastikan juga jumlah uang yang beredar itu semakin berkurang. Ekspansi moneter itu menghasilkan output yang lebih tinggi dan suku bunga yang lebih rendah. Ya, jadi ketika kita bicara ekspansi moneter, ya, yang artinya jumlah uang itu beredar di masyarakat semakin hari semakin banyak, semakin tinggi perputarannya, maka nanti akan berimbas kepada output yang lebih tinggi. Jadi barang yang dihasilkan akan jauh lebih banyak. Tetapi sebaliknya ketika terjadi kontraksi moneter itu menunjukkan berarti jumlah uang yang beredar itu semakin sedikit. Kalau jumlah uang yang beredar semakin sedikit, maka di suatu negara output untuk menghasilkan barang atau jasa itu juga akan semakin berkurang. Ya. Jadi kalau kita bicara di kurvanya, kita akan bilang ketika suku bunga itu turun dari I ke I aksen, itu pasti akan menyebabkan kenaikan jumlah output yang dihasilkan di suatu negara, yaitu dari Y ke Y aksen. Sebaliknya, ketika suku bunga itu mengalami kenaikan dari I aksen ke I, itu menunjukkan bahwa output yang diproduksi di suatu negara tersebut mengalami penurunan. Itu kebijakan moneter. Nah, untuk lebih jelasnya, pengaruh kebijakan fiskal dan moneter itu bisa Anda pelajari pada tabel ini, ya, di mana ketika terjadi peningkatan pajak, maka yang mengalami pergeseran itu adalah beban S-nya. Ya, Anda bisa pelajari secara lebih detail di sini. Kemudian di situ penurunan utang, ya, penurunan utang itu yang berpengaruh pada pergeseran LN-nya. Pergerakan outputnya turun, kemudian pergeseran suku bunga. Nah, ini adalah berupa ringkasan dari apa yang sudah kita pelajari, mulai dari pasar barang, pasar keuangan secara terpisah, sampai dengan penggabungan antara pasar uang dengan pasar barang. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.